Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam waras bagi kita semua. Iki dari wong desa wong Kediri sing ora tau sekolah, sing ora tau ngaji, tapi dadi wali. Mau komentar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari awal hingga sekarang ini komentar-komentar saya mengenai habaib ya, itu sebenarnya hakikatnya saya tidak mengomentari habaibnya, saya tidak mengomentari turunan Ba'alawinya, saya tidak mengomentari siapa saja. Namun demikian yang saya komentari itu adalah cara bicaranya, nilai daripada bicaranya itu. Itu yang saya komentari dengan komentar yang mungkin kasar atau mungkin berseberangan betul. Karena apa? Karena memang komentar-komentar yang saya komentari itu, komentar-komentar saya yang saya komentari dari kubu habaib itu memang layak dikomentari dan sebenarnya layak tidak bisa dikonsumsi. Komentar-komentar dari para habaib itu tidak bisa dikonsumsi. Itu istilahnya sampah. Lah kenapa saya harus mengomentari dari habaib-habaib itu? Karena pada dasarnya saya itu kasihan, prihatin sekali dengan teman-teman saya, dengan bangsa saya, dengan kaum saya, dengan muhibin yang kebetulan itu adalah sedulurku kabeh. Sangat prihatin saya, kasihan dengan muhibinnya. Yang mana ketika mendengarkan tausiah katakan begitu dari habaib itu selalu ceritanya khurafat, selalu ceritanya mendoktrin umatnya untuk cinta kepada habaib, selalu cerita-ceritanya itu seakan-akan dia itu bisa mengkabling surga dan neraka. Ini pada dasarnya yang saya khawatirkan, ini teman-teman saya, saudara-saudara saya yang mendengarkan omongan-omongan para habaib. Sebenarnya kalau toh yang ngomong itu bukan habaib, tetapi kok hurufatnya memang tidak bisa dibuat panutan, cerita hurufatnya itu juga saya komentari. Kebetulan yang saya komentari itu adalah habaib klan daripada Ba'alawi yang mengaku dirinya itu dzurriyyah Rasulullah. Sebenarnya bagi saya terserah kamu itu dzurriyyah Rasul, kamu itu dzurriyyah Wali Songo, kamu itu anak kiai, anak Pak Kaji, anak sopo, kalau ada kemampuan untuk mensiarkan agama, monggo. Tidak ada apa itu pilihan yang harus begini enggak. Tidak ada aturan semacam itu. Sudahlah, seandainya sampean itu turunan bajingan paribasane, tapi kalau sampean mempunyai kemampuan berbicara agama, pinter, kenapa tidak harus kita dengarkan? Begitu loh. Jangan sampai tebang pilih kalau kita mau maju di dalam hal agama. Lah kebetulan yang bicaranya tidak masuk akal, yang bicaranya atau hujah-hujahnya tidak layak untuk dikonsumsi, kebetulan itu para kabib, kebetulan klan Ba'alawi. Maka saya komentari. Tetapi pada intinya saya ngomentari perilakunya, bukan habaibnya, bukan Ba'alawinya. Saya tidak kenal habaib, saya tidak kenal Ba'alawi. Salah satu contoh omongan-omongan khurafat yang tidak bisa dikonsumsi, yang tidak bisa dibuat panutan, yang memang bukan akhlak dari Rasulullah. Salah satu contoh, ada seorang kabib mengatakan bahwa kalau saja saya tidak malu kepada Allah, neraka akan saya padamkan. Hal-hal semacam itu adalah omongan-omongan gedabrus yang tidak layak dikonsumsi. Lah kebetulan saya ngomong ngono kuwi mengkabib gitu loh. Maka siapa saja yang ngomong semacam itu saya wajib atau berhak untuk mengomentari bahwa komentar-komentar yang semacam itu adalah komentar-komentar ngedabrus, bohong, cocot comberan, tidak perlu dikonsumsi, tidak perlu diikuti.
Lah saya mengatakan semacam ini pada intinya saya tujukan kepada muhibin-muhibinnya yang memang muhibin itu teman saya, saudara saya. Saya khawatir, ya. Saya prihatin. Muhibin-muhibin saya itu nanti kedepannya tidak akan mempunyai ilmu agama yang bagus, tetapi hanya didoktrin oleh kabib-kabib yang pekok itu untuk mencintai kabib dengan cerita-cerita khurafat yang tidak masuk di akal, dan itu memang bukan ajaran Rasulullah. Begitu loh. Maka dari itu saya minta maaf teman-teman saya, mungkin yang jadi kiai, baik dari kiai NU, kiai Muhammadiyah, kiai mana saja, tolong kita berpikir cerdas. Bahwa omongannya kabib-kabib yang ngaku dzurriyyah Rasulullah itu tidak layak dikonsumsi, dan itu tidak layak dibuat panutan. Itu comberan babi. Saya ngomong semacam ini saya tujukan kepada teman-teman saya. Itu omongan-omongan tidak perlu dikonsumsi, saudaraku. Tinggalkan saja, comberan babi, tinggalkan. Tidak akan membawa dampak positif kepada perkembangan Indonesia ke depan. Perkembangan tentang kerukunan, kedamaian, tentang intelektual justru membodohkan umat. Cerita-cerita khurafat banyak lagi, ya. Ada yang mengatakan bahwa dalam satu hari itu ketemu Rasulullah. Setiap hari ketemu Rasulullah, Rasulullah itu sudah meninggal, sudah sedo. Omongan-omongan semacam itu tidak layak dikonsumsi. Lah kebetulan sing ngomong-ngomong niki meng para habaib. Maka dari itu saya tidak benci kepada siapa saja. Cuman yang saya komentari cara bicaranya itu tidak layak dikonsumsi. Sekali lagi tidak layak dikonsumsi karena comberan babi. Maka dari itu saudara-saudaraku muhibin semuanya, tinggalkan itu. Mari kita memperdalam agama Islam. Mari kita mencintai Allah. Mari kita berusaha mencintai Rasulullah. Mari kita berusaha cinta sepenuhnya kepada kedua orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Dengan jalan ngaji nang ngono kiai sing manfaat, sing duwe ilmu sing apik. Tidak hanya cerita khurafat membangga-banggakan nasab. Itu harus. Wes sapa wae sing cerita khurafat yang membangga-banggakan nasab, sapa wae. Itu saya anggap mulut comberan babi. Sopo ae, tidak terlepas, tidak hanya khusus untuk para kabaib, sopo ae. Karena intinya saya itu ngeman muhibinnya, ngeman pendengarnya, ngeman yang melihatnya, ngeman santrine. Lelek dicekoki ngono kuwi terus bagaimana nanti perkembangan Islam ke depan? Hanya halusinasi, hanya khurafat yang didengarkan. Ilmu fikih tidak faham, syariat Islam tidak faham. Terus gimana nanti dampak ke depan? Perkembangan Indonesia ini gimana? Mau dibawa kemana Islam itu kalau diceritakan semacam itu? Setiap kita mendengarkan cerita khurafat, mau dibawa kemana Islam itu? Orang tidak ngibadah seakan-akan tidak jadi masalah asalkan cinta kepada habaib. Insya Allah surga tanpa hisab. Omongan-omongan gedabur semacam itu tidak perlu didengarkan. Itu bukan ajaran Islam, saudaraku. Bukan ajaran Islam. Sekali lagi, bagi teman-temanku yang mungkin YouTuber itu, semuanya nanggapi cangkeme oknum Habib yang bicara seperti comberan itu tidak perlu memakai dasar Quran atau hadis. Ya, sekali lagi menanggapi comberan babi itu tidak perlu memakai dasar Al-Quran atau hadis. Eman-emanan Quran hadis itu tempatkan pada tempatnya. Tidak perlu dalil menangani wong ngono kuwi. Habaib itu sudah tidak mempan kepada dalil. Tidak mempan. Begitu loh. Silahkan sampean itu mengganggu Habib, tolong ngaji sing apik. Demi perkembangan Islam ke depan, demi masa depan pemuda-pemuda yang akan datang, generasi kita. Jangan hanya dijejeli khurafat terus. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Mau dibawa kemana Islam ini? Sekali lagi saya mohon dengan sangat dan hormat bagi kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai apa saja, tolong hentikan comberan-comberan babi yang semacam itu.
biar tidak meracuni pikiran-pikiran muhibin, biar tidak meracuni generasi-generasi kita yang akan datang. Ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan saya. Semua apa yang saya komentari itu hanya tertuju kepada kasihan kepada generasi kita. Hanya itu sebenarnya. Dari wong Kediri, nenek salah saya minta maaf. Nenek salah saya minta maaf. Siapa saja yang bicara khurafat yang tidak bisa didasari dengan mendasari kita lebih cinta kepada Rasul, lebih cinta kepada Allah, maka itu jangan didengarkan. Itu adalah comberan babi. Kita hanya prihatin, kasihan kepada generasi yang akan datang, generasi pemuda-pemuda kita. Jangan sampai dicekoy oleh hurufat-hurufat yang membodohkan itu. Dari wong Kediri nek salah aku sepuron sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.